Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kada Aldi Fernando dan kawan saya Tegar Sanjaya. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai how to be good exporter. Bagaimana menjadi eksportir yang baik. Oke, langsung saja. Siapa nih yang nggak pengen jadi pengusaha sukses dan go internasional? Nah, salah satu indikator kesuksesan usaha adalah mampu menjual produk usahanya ke mancanegara atau yang disebut dengan ekspor. Kunci dari menjadi eksportir adalah: satu, cerdas melihat peluang produk yang dibutuhkan negara lain. Dua, gigih dalam berupaya dalam mengikuti dan melaksanakan proses ekspor sesuai dengan prosedur. Oke, selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Internasional, Kementerian Perdagangan akan memberikan sekilas informasi, terutama kepada pengusaha muda Indonesia, tentang bagaimana cara melakukan ekspor sesuai dengan ketentuan atau peraturan perdagangan internasional yang berlaku khususnya di bidang ekspor. Nah, di slide ini terdapat apa itu ekspor dan kegiatan ekspor. Nah, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Republik Indonesia, baik darat, perairan, udara, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Sedangkan proses perdagangan ekspor adalah langkah yang harus ditempuh oleh pengusaha pelaku ekspor. Selanjutnya terdapat langkah eksportir. Yang pertama yaitu mempromosikan produk. Yang kedua, mengajukan penawaran harga. Yang ketiga, membuat kontrak jual beli ekspor. Yang keempat, mengirim produk kepada pembeli hingga menerima pembayaran. Ada 3 hal pokok sebagai pengekspor. Yang pertama yaitu mengenal pelaku di bidang ekspor. Yang kedua, mengenal dokumen terkait di bidang ekspor. Yang ketiga yaitu mengenal proses perdagangan ekspor. Nah, barang yang akan diekspor dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu barang bebas ekspor. Adalah barang yang bebas diekspor tanpa ada pembatasan dan pelarangan. Yang kedua, barang dibatasi ekspor. Berarti dibatasi ekspornya baik jumlah dan jenis dengan pertimbangan antara lain: terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri dan terbatasnya bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan. Yang ketiga yaitu barang dilarang ekspor. Suatu barang yang dilarang ekspornya dengan pertimbangan dapat merusak lingkungan, mengancam keamanan nasional, dan berdasarkan perjanjian internasional. Di slide ini terdapat hal penting melakukan bisnis ekspor. Yang pertama, sikap mental. Pelaku usaha harus cerdas dalam menata peluang sekaligus mengambil risiko. Haus akan informasi dan membangun networking menjadi kunci yang sangat penting. Yang kedua yaitu mendirikan perusahaan ekspor. Yang selanjutnya yaitu legalitas eksportir. Selanjutnya, persiapan produk atau barang yang akan diekspor. Yang kelima yaitu perizinan ekspor melalui INATRAD. Lanjut, menghubungi Customer Service Center, persiapan pemasaran ekspor ke mancanegara. Yang slide selanjutnya yaitu syarat perusahaan ekspor Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu memiliki badan hukum. Yang kedua memiliki NPWP. Yang ketiga memiliki SWIP. Yang keempat memiliki surat izin industri. Dan kelima yaitu izin usaha PMDN dan atau maupun PMA. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegar Sanjaya. Selanjutnya yaitu syarat perusahaan ekspor Indonesia antara lain: yang pertama, badan hukum; 2, memiliki NPWP; 3, SWIP; 4, surat izin industri; 5, izin usaha PMDN maupun PMA. Persiapan pemasaran ekspor ke mancanegara. 1. Mengenali negara pasar tujuan ekspor. 2. Mengenali kompetitor produk di negara pasar tujuan ekspor. Yang ketiga, riset pasar atau market intelligence dan research produk. Persiapan ekspor. Kenali calon importir sebelum memasuki pasar luar negeri. Penting bagi pelaku usaha untuk
memahami bahwa ada perbedaan kondisi pasar di dalam negeri dengan luar negeri, di mana masing-masing negara memiliki sistem ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang berbeda. Dengan mengetahui kondisi tersebut, pelaku usaha dapat membuat rencana pemasaran, ekspor, serta strategi pemasaran yang tepat. Strategi akses pasar. Pendekatan pasif. Dengan cara eksportir cukup menghubungi importir. 2. Pendekatan aktif, di mana eksportir melakukan hal yaitu meriset negara konsumen atau negara tujuan, sistem pengangkutan dan distribusi, serta budaya bisnis negara tersebut. Negosiasi. Negosiasi menjadi hal penting ketika eksportir bertransaksi dengan calon importir. Meski transaksi perdagangan internasional sebagian besar dilakukan melalui korespondensi, namun peran negosiasi tatap muka sangat penting. Seringkali keputusan akhir transaksi ditentukan oleh komunikasi langsung dan negosiasi tatap muka. Kontrak dagang ekspor. Eksportir dengan importir. 2. Bank. 3. Asuransi. 4. Survesor. 5. Perusahaan pengangkutan. Proses terjadinya kontrak dagang ekspor. Yang pertama yaitu eksportir mempromosikan produknya melalui berbagai media. Yang kedua, importir yang berminat atas produk tersebut mengirimkan surat permintaan harga. Ketiga, eksportir mengirimkan surat penawaran harga. 4. Setelah mempelajari overall, importir memberikan surat pemesanan kepada eksportir. Kelima, eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor sesuai dengan off-sale. Setelah ditandatangani oleh eksportir dan importir, maka keduanya memegang dokumen kontrak yang berkekuatan hukum. Lazim dalam perdagangan internasional terdapat dua skema pembayaran, yaitu yang pertama non-letter of credit atau letter of credit. Persiapan sistem logistik pengiriman. Jika eksportir dan importir menyepakati skema LC dalam transaksi, maka setelah eksportir menerima LC konfirmasi, eksportir lalu mempersiapkan barang untuk diekspor. Eksportir memesan tempat dengan perusahaan pelayaran yang akan berangkat ke pelabuhan tujuan, serta mengurus beberapa perizinan antara lain pemberitahuan ekspor barang dan membayar pajak ekspor dan pajak ekspor pertambahan. Sekian pemaparan yang dapat kami lakukan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.